Enggak. Pakai sendal diusir. Kepiting kecil di Sunda itu namanya keyep. Kepiting ada juga yang menyebutnya rajungan, itu santapan sehari-hari. Banyak orang yang usaha sehari-harinya menangkap kepiting. Oh, bisa ribuan kepiting sehari dijual ke pasar. Tetapi bagi orang yang tidak bisa menangkap kepiting, yang namanya keyep itu kan kecil sekali. Tetapi susah sekali menangkapnya bagi orang yang tidak memiliki ilmu tentang itu. Salah satu contoh seperti gambar berikut ini. Segala sesuatu itu memerlukan ilmu. Seperti halnya untuk menundukkan kota Jakarta. Demo berjilid-jilid. Tidak berkesudahan, habis tenaga, habis pikiran, habis ekonomi, hanya untuk menurunkan Alexis supaya bubar salah satu di antaranya. Demonya berjilid-jilid, tidak berkesudahan. Mari kita ikuti cerita atau kisah lengkapnya. Saya ingin cerita sedikit kasus di Jakarta. Dulu di Jakarta itu ada satu tempat yang sangat berkuasa, tidak bisa diodati. Namanya Alexis. Kita akan putar memori bangsa Indonesia yang pernah demo berjilid-jilid, tapi cuek saat pemilu. Seharusnya jangan fokus ke demo, tapi salurkan suaranya lewat pemilu. Ingatkah kisah penutupan Alexis saat itu? Tapi itu mau ditutup nggak bisa-bisa. Di demo, nggak bisa-bisa. Protes, nggak mental semuanya. Seperti tempat yang super powerful. Lalu, terjadi pergantian kepemimpinan. Setelah pergantian kepemimpinan, tempat itu langsung ditutup. Cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Alexis ditutup bukan dengan cara demo berjilid-jilid, tapi salurkan suara saat pemilu kada. Maka besok di tahun 2024, kita bebas memilih pasangan manapun yang kebijakannya tidak membikin resah. Jangan sampai polisi diadu-adu dengan rakyat, karena kebijakan yang tidak memihak mayoritas. Petani yang tidak bisa sejahtera karena harga pupuknya mahal. Oh, betul tidak? Oh, harga gabahnya juga rendah. Kita ketemu dengan nelayan-nelayan yang kesulitan untuk solar. Kesulitan untuk jaring, kesulitan untuk alat-alat mereka berlayar. Ini semua sebetulnya sumber dayanya ada. Tinggal masalahnya mau ditandatangani tidak alokasi untuk mereka. Oh, betul saja. Oh, karena itu yang kita bicarakan kewenangan. Kita tidak sekedar mau protes, bukan kewenangan. Dengan kewenangan itu insya Allah nanti kita justru bisa membantu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Tapi jangan yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Itu lagunya Rhoma Irama itu. Yang miskin makin, yang kaya makin. Nah, kita ingin, boleh saja yang besar tidak usah dikecilkan, yang besar tidak usah dimusuhi, tapi jangan biarkan yang kecil terus-menerus kecil. Yang kecil harus dibesarkan, dan itu lagi-lagi sumber dayanya ada, uangnya ada, tinggal mau dialokasikan atau tidak. Itu pakai apa? Tanda tangan. Tanda tangan itu didapat lewat kewenangan. Kalau kekuasaannya di tangan rakyat, tapi kewenangannya yang dititipkan kepada orang-orang yang dipercaya oleh rakyat. Insya Allah kita bisa lakukan perubahan itu. Ya, di negeri lain itu lebih indah. Mari kita lihat ya, gambarnya di belakang berikut ini ya. Bandingkan dengan suasana hidup di Indonesia. Apakah promosi mereka yang berkampanye, terutama besok ya tahun 2024 kan pemilihan presiden. Kalau ada yang menawarkan hidup seperti di negara maju, sebenarnya yang indah itu adalah orang-orang yang papan atas. Di Indonesia, di negara manapun juga sama. Kan kelompok masyarakat itu ada upper, middle, dan lower. Yang lower itu
itu akan bisa menikmati hidup kalau diperhatikan oleh orang-orang upper dan middle. Apakah itu lapangan pekerjaannya banyak sehingga mereka itu bisa mendapatkan nafkah sehari-hari walaupun tidak dapat pekerjaan juga. Karena 2,5% itu kan ada zakat di dalam dunia Islam. Makanya orang-orang yang tidak bekerja saja bisa hidup sejahtera kalau orang kayanya, orang menengahnya itu mengeluarkan zakat 2,5%. Jangan menjadi penonton. Negara ini dulu bisa merdeka direbut dengan darah dan jalan para kiai, para santri. Maka turunan para kiai, para santri harus bermain di pergulatan berjalan bangsa ini. Sangat sulit mengatur sesuai amanat undang-undang yang berlaku. Pesanan dari luar negeri sungguh sangat merepotkan. Amerika punya senjata nuklir yang diperhitungkan bangsa lain. Negara ini masih bisa mengatur negara lain walau hutang negaranya sangat banyak. Banyak tempat di Amerika sangat rawan kejahatan. Ternyata di Los Angeles itu katanya jangan bawa kamera, Bahas di jangan sini berangkat kali ini malam-malam karena bukan rawan. Tok-tok membahas aja tutup. tentang AGT secara spesifik, tetapi kehidupan di Amerika itu tak seindah kehidupan yang berada di dunia hayal kita. Seolah-olah negara maju itu adalah negara yang boleh dinikmati semua orang. Marilah kita Halo, ikuti salam sejahtera bagi ceritanya. kita semua. Banyak orang yang ingin sekali mencicipi suasana Amerika seperti di di America Got Talent. Indah ya tampaknya, tepuk tangan, hura-hura, teriak-teriak seperti itu. Apakah benar Amerika itu seperti itu? Nah, banyak orang yang terpukau ketika pemilu, apakah itu pemilu presiden atau pemilu anggota dewan dan lain sebagainya, itu menawarkan kehidupan seperti di Amerika, seperti di Jepang atau di negara-negara maju lainnya. Tampaknya seolah-olah hidup di negeri mereka itu lebih indah, ya di negeri lain itu lebih indah. Mari kita lihat ya gambarnya di belakang berikut ini ya, bandingkan dengan suasana hidup di Indonesia. Apakah promosi mereka yang berkampanye, terutama besok ya tahun 2024 kan pemilihan Para presiden. politikus sering menawarkan mimpi. Mimpi apa? Ya mimpi seperti kehidupan di negara maju, apakah di Jepang, atau seperti di Tiongkok atau Cina. Hati-hati jangan terjebak.